Kondisi sungai kita yang saat ini memang cukup prihatin. Kita sadar aja kalau perlu perang saja lah. Sungai Deli akan memberikan bencana, mudah-mudahan bencana menimbulkan kesadaran baru. Apa yang akan terjadi ketika sosok sang kalah diberi ruang untuk berkuasa? Kebanggaan dan semu, kemegahan dalam penantian, rusaknya tata kehidupan bumi. Bayi-bayi menjerit menerawang. Bersama dengan Tim SAR Indonesia bertujuan salah satunya adalah untuk melakukan survei berkaitan dengan prokasi, yaitu program Kali Bersih, untuk mengamati secara langsung tingkat pencemaran di Sungai Deli, terutama akibat limbah-limbah, baik limbah domestik maupun limbah-limbah yang dikeluarkan oleh industri di sepanjang Sungai Deli. Diperhatikan dalam persoalan Sungai Deli. Yang pertama soal kerusakan lingkungan Sungai Deli, dan yang kedua soal pencemaran. Kedua hal ini itu sudah sampai pada tingkat yang membahayakan bagi kehidupan makhluk di sepanjang sungai, terutama manusia. Sungai Deli itu peruntukannya itu adalah untuk bahan baku air minum diolah lebih dulu, tapi pada kenyataannya hari ini tidak ada yang berani melakukan pengelolaan Sungai Deli untuk air minum. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, persoalan bagaimana menata pemukiman yang ada di bantaran, terutama tentu saja yang didirikan oleh pemerintah sendiri. Itu yang pertama, usaha yang pertama. Yang kedua, bagaimana menimbulkan kesadaran masyarakat secara luas untuk tidak membuang sampah, membuang limbah ke bantaran sungai. Hal ini menjadi penting karena sesungguhnya tidak ada contoh yang baik dari pimpinan di kota ini untuk diikuti oleh warga sekitar. Yang ketiga, persoalan bagaimana memperbaiki kualitas drainase kota. Itu berada di tanggung jawabnya berada di pemerintah Kota Medan. Ini juga sangat mengecewakan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan LSM. Yang pertama tentu saja mendorong pemahaman masyarakat agar memperhatikan lingkungan sekitar Sungai Deli, itu yang pertama. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk konsisten terhadap kebijakan tentang pengelolaan sungai. Yang ketiga, juga mendesak pemerintah untuk memberlakukan syarat-syarat pengelolaan limbah yang baik terutama bagi industri yang didirikan dan membuang limbahnya ke dalam Sungai Deli. Prokasi itu bukan program LSM. Prokasi itu program pemerintah dan hari ini hasilnya tidak baik. LSM terlibat di luar itu. Jadi mengontrol bagaimana program Kali Bersih itu berlangsung apa tidak.
Tapi pada kenyataannya waktu itu dari 88 industri yang ada di sepanjang Sungai Deli dan sudah kita monitoring, investigasi, sebagian besar masih membuang limbahnya ke Sungai Deli. Sampai hari ini kalau Anda menyusuri Sungai Deli akan kelihatan bahwa saluran pembuangan limbah dari industri sejak hulu sampai hilir itu juga dibuang ke Sungai Deli. Ya, kalau bicara advokasi sebetulnya ada berbagai tingkatan yang harus dilakukan. Bagaimana tingkat merubah kebijakan itu dilakukan oleh LSM, dan ini sekarang ini sedang dilakukan upaya-upaya menyuarakan berbagai kerusakan dan pencemaran sungai. Dengan begini pemerintah bisa bereaksi untuk menindak pelaku pengerusakan dan pencemaran. Itu yang pertama. Di tingkat rakyat, usaha-usaha advokasi dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman yang benar tentang fungsi Sungai Deli, kemudian diharapkan rakyat ikut memelihara fungsi itu dengan tidak membuang limbah ke sungainya. Saat ini yang paling aktual adalah bagaimana rakyat agar tidak lagi mau untuk dipindahkan dengan alasan pengendalian sungai, tapi sebenarnya untuk alasan pembangunan real estate. Ya kalau perlu perang sajalah. Seperti apa itu? Ya kalau memang sangat ini mudaratnya ini sangat luar biasa. Jadi betul-betul yang pertama itu saya bilang memonyetkan masyarakat miskin di Kota Medan. Kalau sudah seperti itu memang programnya, ya sudah saya kira jalan keluarnya tumpah darah saja. Pelurusan sungai dengan alasan penanggulangan banjir itu bohong besar sama sekali. Itu persekongkolan yang dibuat oleh pihak, kalaupun ada itu persekongkolan jahat yang dibuat oleh pihak PIMKO dengan pihak pengusaha. Pengusaha ini dari kalangan etnik tertentu. Itu jelas untuk penggusuran rakyat di sepanjang bantaran sungai. Kalau ini jadi diluruskan, banjir itu tidak tertanggulangi. Untuk daerah di mana tempat itu diluruskan bisa jadi itu tertanggulangi. Tapi untuk daerah hilir itu justru akan mudah terjadi banjir. Kenapa? Karena akan terjadi endapan di muara, kemudian air laut itu akan masuk makin jauh ke arah hulu. Yang pertama. Yang kedua, untuk daerah hulu akan terjadi erosi karena airnya makin kencang. Maka kiri kanan tebing sungai di daerah hulu akan tertarik ke sungai, maka terjadi erosi. Kita nggak jelas dengan proyek Medan Metropolis Urban Development Project itu, MMUDP. Karena apa yang kita lihat, drainase atau pembuangan real estate atau rumah sakit atau beberapa pabrik yang kita lihat justru ke arah Sungai Deli. Jadi nggak jelas kita. Dari satu sisi dulu ada yang namanya program kali bersih. Jadi terjadi kontradiksi. Sungai Deli ini untuk tempat pembuangan akhir atau Sungai Deli ini mau dikonservasi atau mau dibersihkan. Jadi nggak jelas. Duduk satu meja lah semua antara masyarakat, pemerintah kota dan developer. Duduk satu atap. Jadi jangan seperti kemarin itu pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Mineral datang ke Sungai Mati, dia ambil orang-orang tertentu, dia bayar 40.000 per orang untuk buat statement bahwa mereka sangat setuju dengan pelurusan sungai ini. Jangan seperti itu. Orang seperti itu harus dipenjarakan. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi kini? Sangkala menyeringai menelan bumi ini.
beberapa provinsi di Indonesia untuk menuju sebuah kota metropolitan. Awal langkah pertama master plan-nya adalah uji cobanya adalah sungai. Nah, namun kondisi sungai kita yang saat ini memang cukup prihatin, berhubung banyak hal-hal yang kita anggap tidak adanya sebuah reboisasi di pinggir-pinggiran sungai. Nah, dengan adanya kegiatan kita ini Prokasi Sungai, kita juga melihat dampak daripada akibat sebuah banjir bandang yang mungkin nanti akan terjadi. Nah, kita bisa memploting beberapa daerah yang akan kita anggap rawan, beberapa titik seperti rumah-rumah yang di pinggiran sungai, dengan kondisi dari mana yang harus kita mobilisasi apabila bencana itu terjadi. Nah, terus mobilisasi itu sendiri juga akan kita data, di mana akan kita dirikan tenda, di mana untuk dirikan pengungsi dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan adanya kegiatan bersama beberapa media lain sebagainya, terus beberapa aktivis lingkungan, kita mencoba untuk menggarap ini dengan anak-anak sekolah. Potensi-potensi sekolah kita jadikan ekstrakurikuler bagi mereka, sehingga dampak ini bisa memberikan nilai plus kepada mereka terhadap cinta tanah air. Kita prihatin sekali terhadap Sungai Deli ini. Mengapa SAR Indonesia coba mencari satu permasalahan sangat inti dan penting? Kita coba survei melalui pengarungan dan dengan kawan-kawan di SAR Indonesia dan beberapa media juga ikut serta dalam pengarungan. Di situ kita temukan tanah-tanah longsor. Jadi semua organisasi non pemerintah atau LSM yang ada mestinya memberikan kontribusi, apakah pikiran atau tenaga atau pengetahuan yang dia miliki untuk digunakan mengurangi perlahan-lahan pencemaran dan kerusakan Sungai Deli. Selamat datang kawan di belantara batu. Saya pikir sudah saatnya kalau begitu kita akan biarkan saja sehingga akan berlaku suksesi alami. Sungai Deli akan memberikan bencana, mudah-mudahan bencana menimbulkan kesadaran baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membiarkan itu ada kemungkinan muncul keresahan sosial yang terakumulasi menjadi sebuah kemarahan sehingga pemerintah dipaksa untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan. Hanya itu tinggal. Jadi kalau sudah tidak ada lagi upaya, tidak menghasilkan apapun upaya yang dilakukan, maka mari kita biarkan dan kita tunggu bencana alam yang dahsyat terjadi, kita tunggu kemarahan rakyat terjadi.
Apa yang kan terjadi ketika sosok sang kala diberi ruang untuk berkuasa? Kebanggaan dan semu, kemegahan dalam penantian, rusaknya tata kehidupan bumi. Bayi-bayi menjerit, menerawang, mati kerakusan. Akal tanpa nurani,